Selamat pagi, siang, atau sore rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, dorongan untuk digitalisasi itu kenceng banget. Nah, teknologi cloud ini ibaratnya jalan tol yang bisa mempercepat layanan publik kita. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita pakai jalan tol ini dengan pintar sambil tetap menjaga keamanan data negara? Yuk kita bedah bareng-bareng panduannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita lompat ke era digital? Bikin layanan jadi lebih cepat dan efisien pakai cloud, tapi tanpa mengorbankan sedikit pun keamanan data dan kepercayaan masyarakat. Ini tantangan kita bersama. Dan pembahasan kali ini bakal jadi kompas kita untuk menjawabnya. Oke, setiap perubahan besar itu butuh fondasi yang kuat kan? Nah, di dunia digital, fondasinya itu ia regulasi. Jangan anggap ini sebagai penghalang ya. Anggap saja ini sebagai aturan main yang dibuat untuk melindungi kita semua. Aturan ini memastikan setiap langkah kita di cloud itu sejalan dengan kepentingan nasional. Yuk kenalan sama pilar-pilar utamanya. Pertama, ada UU ITE. Ini payung hukum digital kita nih. Lalu, yang penting banget buat kita sebagai ASN, ada PPSBPE. Ini buku panduan operasional kita sehari-hari. Terakhir, ada peraturan teknis dari Keminfo. Paham ketiganya itu udah kayak pegang peta lengkap buat perjalanan kita ke cloud. Terus, apa bedanya aturan lokal kita dengan standar internasional? Gini deh contoh gampangnya. Bayangin Anda lagi bikin aplikasi layanan kependudukan. PPSBBE itu bakal nuntun soal gimana sistem Anda bisa nyambung dengan rapi ke Disduk Capil atau instansi lain. Nah, standar global kayak GDPR itu bakal ngingetin kita, data NIK dan nama warga itu harus dienkripsi super kuat ya. Dan izin penggunaannya harus jelas. Jadi kedua ini jalan bareng, saling melengkap. Oke, dari aturan main, sekarang kita masuk ke inti tanggung jawab kita. Di era digital ini, kita semua adalah penjaga aset negara. Dan asetnya itu data. Ini bukan cuma tugas tim IT loh, ini amanah besar buat kita semua sebagai abdi negara. Data itu aset strategis bangsa. Nah, ini dia satu konsep yang penting banget, kedaulatan data. Sederhananya gini, data strategis milik Indonesia ya harus disimpan di dalam wilayah Indonesia. Kenapa? Ini soal keamanan nasional. Dengan data ada di dalam negeri, kita memastikan informasi sensitif kita nggak tunduk sama hukum negara lain. Makanya, pas milih vendor cloud, pertanyaan pusat datanya di mana itu jadi vital banget. Supaya bisa melindungi sesuatu, kita harus tahu dulu kan nilainya. Nah, disinilah kita belajar mengklasifikasikan data. Contohnya, data publik. Itu ya siaran pers yang bisa diakses semua orang. Kalau internal, mungkin notulen rapat koordinasi antara ASN. Data rahasia bisa jadi detail sebuah investigasi. Dan yang terbatas, ini aksesnya super ketat. Tiap level ini menentukan seberapa canggih gembok digital yang harus kita pasang. Perjalanan ke cloud ini kan kita nggak sendirian. Kita pasti akan bermitra dengan penyedia teknologi. Makanya, kemampuan kita untuk memilih partner yang pas dan kesiapan kita untuk diawasi atau diaudit secara rutin itu jadi kunci akuntabilitas. Anggap aja ini checklist wajib Anda sebelum memilih vendor. Cek sertifikasinya, lengkap nggak? Pelajari perjanjian layanannya, apa yang mereka janjikan. Pastikan lagi lokasi pusat datanya, beneran di Indonesia? Dan yang paling penting, coba pahami cara mereka menjaga keamanan. Ingat, salah pilih vendor itu resikonya bukan cuma rugi uang, tapi bisa bocornya data negara. Cepat atau lambat, audit pasti akan datang. Tapi tenang, jangan panik. Kalau persiapannya matang, audit itu bukan ujian, tapi justru kesempatan kita buat pamer tata kelola yang baik. Siapkan dokumentasi arsitektur sistemnya, catat siapa aja yang akses data, dan kumpulkan semua bukti kontrol keamanannya. Ini cara kita membuktikan kalau kita bekerja secara profesional. Tentu, kita semua berharap skenario ini nggak akan pernah kejadian. Tapi mindset yang benar itu bukan reaktif, tapi proaktif. Kesiapan itu adalah kunci. Jadi, kita nggak cuma siap merespons kalau ada insiden, tapi yang utama adalah membangun sistem yang tangguh dari awal untuk mencegahnya. Poin paling penting di sini, lapor insiden itu bukan pilihan, tapi kewajiban hukum. Kalau sampai terjadi pelanggaran data, kita harus segera lapor ke otoritas berwenang, misalnya BSSN sesuai batas waktu yang ditentukan. Kalau ini diabaikan, risikonya bukan cuma sanksi hukum, tapi hancurnya kepercayaan publik yang sudah kita bangun susah payah. Sebagai penutup,
Yuk kita ubah cara kita memandang kepatuhan. Kepatuhan itu bukan sekedar daftar checklist yang membatasi gerak kita, justru sebaliknya, kepatuhan adalah fondasi super kokoh yang di atasnya kita bisa membangun inovasi-inovasi layanan publik yang aman, andal, dan dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi gimana caranya supaya patuh, tapi dengan fondasi yang sekarang sudah aman dan kokoh ini, inovasi luar biasa apa yang akan kita ciptakan bersama untuk melayani bangsa. Terima kasih, mari kita wujudkan masa depan layanan publik digital Indonesia yang jauh lebih baik.